Oke, ya, oke, kita mulai kuliah yang ke-9 ini yang masih sekali lagi akan datang. Yang lalu kita pelajari tentang bagaimana sistem operasi mengatur bagaimana proses-proses atau program yang dijalankan itu dikendalikan untuk diatur penggunaan CPU ya. Jadi CPU-nya harus diganti-ganti, terutama dasarnya adalah pada sistem dengan single prosesor. Biasanya cuma satu. Kalau lebih dari satu prosesor berarti tinggal dikembangkan algoritmanya untuk bisa menangani beberapa prosesor. Tapi dasarnya dasar dari satu prosesor kan itu ya. Nah, tentu saja pada saat suatu program itu akan dijalankan, pertama kali harus disiapkan dulu tempatnya di memori, karena salah kesatuan ya, satu kesatuan. Jadi program jalan itu pertama harus ada di memori sesuai dengan arsitektur dari von Neumann, kemudian setelah siap di memori baru bisa dijalankan. Nah, persoalan akan muncul kalau terutama pada sistem yang kemudian bisa menjalankan banyak program. Padahal memorinya kan terbatas. Katakanlah kalau dulu zaman awal-awal itu memorinya cuma 1 mega, itu sudah besar sekali. Kemudian berkembang menjadi ukuran beberapa mega, ratusan mega, akhirnya ukuran sekarang kan giga gitu ya, giga. Mungkin 2 giga atau umumnya 4 giga, mungkin sampai 8 giga gitu ya. Jadi akhirnya memang memori itu cukup besar ya, tetapi sebetulnya dalam perkembangan program itu juga semakin besar juga gitu ya. Akhirnya juga memori itu juga nggak cukup gitu. Jadi kalau idealnya karena multi program atau multitasking ya, berapapun program yang mau dijalankan ya seberapapun harus bisa dijalankan. Ya tidak peduli memorinya berapa. Artinya berarti ini tugas sistem operasi untuk mengatur penggunaan memori itu ya. Jadi mungkin itulah topiknya atau tujuannya kenapa memori perlu diatur penggunaannya. Nah, pengaturan ini tentu saja tanggung jawab oleh sistem operasi yang mengendalikan jalannya komputer ya. Jalan komputer harus dikendalikan sehingga semuanya bisa jalan ya. Meskipun ya nanti ada kinerjanya tertentu ya, kinerja tertentu. Itu background-nya seperti itu ya. Jadi kita akan mulai dengan ini beberapa awal dulu ya. Yang pertama ini adalah sederhananya sebenarnya sekarang sudah tidak ada lagi mungkin ya yang hanya komputer hanya satu program jalan, tapi ini dalam perkembangannya dulu seperti itu. Jadi komputer atau sistem yang hanya satu program jalan itu artinya programnya user ya, program yang dijalankan itu satu program, meskipun programnya satu program yang jalan ya tentu saja kan ada program lain yaitu sistem operasi sendiri ya. Sistem operasi itu sendiri juga program yang juga selama komputer hidup ya harus ada di sistem, harus ada di memori. Sehingga kalau itu sistem yang single program atau uniprogram, memorinya sederhana, cukup dibagi menjadi dua bagian ya. Jadi kalau sistemnya uniprogram ya hanya dua bagian saja, yaitu untuk sistem operasi itu sendiri atau yang mengendalikan programnya dan program yang dijalankan. Setiap saat hanya ada satu program yang jalan. Jadi sederhana ya. Nah, ya masalah muncul ya kalau ini misalkan kalau satu program dan programnya tidak cukup di-load di memori ya biasanya itu lalu hanya ada pesan dari sistem operasi not enough yaitu run program atau semacamnya ya. Sehingga awal-awal dulu biasanya lalu ada istilah itu dibagi program-program itu menjadi beberapa program kecil-kecil gitu ya yang kemudian ada istilahnya nanti ada program yang utama kemudian nanti gantian dan seterusnya. Nah, ini dulu ada istilah khusus di sini, dulu ada bagaimana cara
bagi program-program jadi kecil-kecil bisa dijalankan pada memori yang cukup gitu. Nah, kita tidak atau ini sederhana, jadi tidak ada masalah ya. Maka yang menjadi masalah nanti pada sistem yang multi program atau multitasking atau multi user dan seterusnya ya. Jadi maka dalam sistem yang ini maka nanti program yang dijalankan yaitu programnya pengguna user program ini harus nanti dibagi-bagi penggunaan memori ya, karena memori itu terbatas, program yang jalan banyak nanti harus di-share ya, digunakan bersama di antara proses-proses yang ada. Jadi program yang statusnya itu sudah jalan berarti kita namakan proses ya, proses. Nah, itu prinsipnya, gitu ya, prinsipnya seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya salah satu metode untuk mengatasi ya di dalam sistem yang multiprogram, maka ya kalau memorinya sedikit ya ditambah memorinya, ya memorinya ditambah. Nah, kemudian padahal umumnya atau yang kita gunakan ya memorinya terbatas, sehingga bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan cara namanya swapping ya, swapping. Jadi penggunaan memori nanti bergantian dengan program atau proses yang saat itu aktif, yang running, sehingga nanti yang tidak running bisa dipindahkan sementara ya, dipindahkan sementara ke ke secondary storage, ke memori khusus. Itu artinya menggunakan nanti secondary memory dipakai sementara untuk menyimpan proses-proses yang ada. Ini swapping ya. Ya, problemnya itu nanti akan ada waktu yang harus waktunya akan menjadi lebih lambat kalau memorinya harus gonta-ganti ya, gonta-ganti dengan yang ada di secondary storage. Ini cara untuk mengatasi kekurangan memori. Pertama ya ditambah secara fisik, tapi yang kedua secara logik maka sebetulnya tidak perlu ditambah, karena sebetulnya yang running itu kan cuma satu. Ini kita batasi pada satu prosesor, yang running cuma satu. Kemudian yang running itu kan hanya sedikit sebetulnya. Bahkan setiap saat itu hanya satu instruksi yang running gitu ya. Jadi ekstrimnya itu memorinya itu cukup 1 word gitu sudah cukup sebetulnya, karena yang setiap saat jalan itu kan cuma satu instruksi gitu. Itu ekstrimnya begitu. Tapi untuk supaya tidak terlalu, kalau itu cuma 1 word memorinya, artinya memori fisiknya, yang lain itu ada di secondary storage ya. Jadi setiap saat nanti harus menggunakan terus, ini terlalu lambat nanti ya. Jadi problemnya akan sangat lambat gitu. Ya, sehingga sebenarnya dengan memori yang secukupnya ya, tidak perlu sangat besar, maka sudah bisa memberikan kinerja yang tinggi tanpa harus menggunakan harga yang mahal gitu ya. Seperti kita pelajari pada cache memory. Cache memory itu salah satu cara untuk meningkatkan kinerja dari akses memori, yang dengan cache yang cukup kecil itu sudah mampu memberikan kinerja yang tinggi kepada main memory gitu ya. Oke, itu. Nah, lalu bagaimana swapping itu ya. Jadi kalau kita kembali kepada pengaturan proses yang ada di memori statusnya itu running atau ready, atau mungkin yang sedang wait atau block, itu nanti harus digonta-ganti statusnya. Nah, penggantian itu dilakukan oleh scheduler yang istilah lain, ada 3 jenis scheduler.
ada long term scheduler, ada mid term, ada medium term, ada jangka menengah, ada short term ya. Yang kita pelajari yang lalu dimasukkan dalam jenis short term ya, karena proses-proses yang siap langsung jalan itu harus langsung diberikan status ready, kemudian setelah ready kalau chipnya siap langsung running, maka semuanya siap ada di memori. Nah, maka proses-proses yang itu statusnya mungkin katakanlah blok ya, kalau dikasih CPU itu nggak bisa jalan, maka itu akan di swap, akan dipindahkan ke area di dalam secondary storage, sehingga berarti kan juga nanti di dalam secondary storage mungkin tidak hanya satu proses yang ada di sana, ada juga beberapa, ada banyak ya. Maka untuk mengatur yang ada di secondary storage atau di hard disk itu untuk dipindahkan ke main memori fisik. Nah, ini dilakukan namanya long term scheduler. Nah, di situ ada antrian ya, antrian. Jadi ada scheduler yang akan mengantrikan, yang akan memindahkan dari disk yang berupa istilahnya adalah swap area ke memori sebetulnya. Ya. Nah, ini istilahnya adalah long term scheduler. Nah, maka di situ ada long term queue dari proses yang ada di disk. Jadi pada swapping area, swap area ada itu. Proses swap ini dimungkinkan, kemudian kalau suatu proses itu selesai, maka nanti akan selesai dari memori. Jadi ini cara kerja dari swap. Kalau proses itu siap, maka itu akan dipindahkan ke memori. Kemudian nanti kalau ada proses yang masuk, maka akan dimasukkan pertama kali ke swap area kalau CPU belum siap, belum bisa digunakan oleh proses yang baru saja masuk. Jadi swapping proses yaitu memindahkan ya, dari secondary storage, dari hard disk ke memori, itu adalah ya proses I/O yang itu butuh waktu. Jadi ini perlu diperhitungkan kinerjanya. Jadi kita atau Anda akan merasakan kalau itu banyak program kan rasanya semakin lambat karena di situ ada waktu yang diperlukan untuk swapping ya. Jadi dari memindahkan dari program-program yang ada di hard disk dipindahkan ke memori. Jadi semakin memorinya itu kecil, biasanya itu kinerja dari program ya secara keseluruhan akan menjadi turun ya. Ya dari sisi user akan nampak semakin lambat ya, responnya kurang cepat dan seterusnya ya. Maka itu bisa ditambah memori fisiknya biasanya ya. Jadi bisa dikalkulasi rata-rata yang biasanya digunakan mungkin perhariannya itu programnya berapa besarnya. Nah, maka mungkin secara normal operasi gitu ya, mungkin sekarang ini mungkin 8 GB itu sudah nyaman gitu untuk penggunaan yang normal biasa, tapi penggunaan yang lebih bisa lagi nah untuk server ya akan lain lagi gitu ya kalau untuk personal gitu. Oke, ini gambaran dari swapping tadi ya. Jadi penggunaan disk atau secondary storage sebagai swap area, sebagai tempat sementara dari proses-proses yang dalam statusnya ya, kalau kita kembali ke state ya, keadaan proses, maka tentu saja yang di swap yang dipindahkan ke disk itu yang statusnya katakanlah block gitu ya, wait gitu ya. Kalau ready kemungkinan akan terlalu lambat ini. Kalau blok kan masih, kalau dia nanti sudah siap kan nanti akan masuk baru ke ready queue. Jadi kalau ini long term scheduler yang sederhana, nanti long term queue-nya ini ya. Nah, kemudian kalau nanti bisa aja lebih banyak ya, lebih banyak proses yang harus
swap, harus digonta-ganti dari secondary storage ke main memory. Kemudian ini proses swappingnya ini akan jalan atau kerja yang sangat banyak ya, sangat aktif di sini. Ya, bisa dari ini ada dari intermediate queue, kemudian ada long term queue tadi ya. Ini gambarannya ya. Prinsipnya ini terjadi swapping, terjadi penggantian dari proses-proses yang ada di main memory. Kalau dia tidak siap menggunakan CPU ya dipindahkan saja ke apa namanya ke memori, ke di storage. Itu seterusnya ya. Nah, gambaran kasarnya, gambaran dasarnya seperti ini. Nah, kaitannya dengan penggunaan memori, maka bagaimana kalau ada banyak proses, banyak program yang harus ditaruh di memori, maka ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan cara partitioning, dengan cara dipartisi. Ya, kemudian nanti dengan cara di segmentasi, kemudian nanti dengan digunakan page tertentu. Oke, yang pertama dengan dipartisi. Ya. Maksudnya dipartisi itu ini, jadi memori dibagi menjadi bagian-bagian yang dialokasikan ke setiap proses. Jadi, setiap ada proses masuk, nanti akan dialokasikan dengan suatu besar tertentu, ya, dengan satu besar tertentu. Nah, besarnya berapa? Nah, ini lalu bisa dipilih apakah sudah dibagi-bagi dengan besar yang sama atau besarnya itu tidak sama. Jadi ini partisinya dibagi-bagi atau dipecah-pecah menjadi ukuran yang besarnya sama. Ya, artinya misalkan dibagi setiap berapa 4 mega atau 8 mega, jadi memorinya dibagi-bagi 8 mega dan seterusnya sama. Jadi artinya kalau ukurannya memorinya itu 8 giga, ya berarti itu kalau dibagi-bagi menjadi 8/8 mega, berarti kan ada 1000 partisi, ya. 1000 kali 8 berarti nanti ada 8 giga totalnya, ya, totalnya. Atau dibagi-bagi dengan besar yang tidak sama. Ya. Jadi ini kalau fixed size berarti dibagi dengan ukuran yang sama. Untuk fixed size. Oh, sebentar dikoreksi. Fixed size artinya dengan ukuran yang tertentu. Nah, ukuran tertentu nanti dibagi dua lagi ya. Ukuran tertentu itu besarnya bisa sama atau besarnya tidak sama. Jadi may not be equal size. Jadi mungkin besarnya bisa sama atau tidak sama. Jadi gambarannya, nah, jadi nanti kalau misalkan besarnya sama, nah berarti nanti kan ukurannya semua proses akan menempati ukuran yang sama. Kalau ukurannya tidak sama, dibagi sama, nanti setiap proses yang masuk akan dicarikan ukuran yang tepat. Ya. Kalau prosesnya cuma 2 mega misalkan, ya dicarikan yang ukurannya 2 mega gitu ya. Kalau nanti ukuran prosesnya itu yang masuk 4 mega, ya dicari ukuran yang 4 mega. Kalau proses yang masuk itu ukurannya berapa? 8 mega, ya dicarikan ukuran 8 mega. Tapi kalau fixed size dengan ukuran yang sama, jadi fixed size ini ada dua jadi fix itu artinya ukuran tertentu ya, bukan ukuran sama. Ukuran tertentunya itu bisa sama semua atau bisa beda-beda, gitu maksudnya gitu ya. Maksudnya bisa sama semua, bisa beda-beda. Nah ini untung ruginya gitu ya. Untung ruginya kalau ukurannya sama gampang. Pokoknya setiap proses masuk ditempatkan di satu bagian ya, satu partisi. Ya kerugiannya kalau nanti prosesnya kecil, nah, berarti tempat yang sisa dari proses itu kan nggak bisa ditempati yang lain karena sudah punya alokasi, ya, sudah punya coupling namanya gitu ya. Cuma diberi coupling 8 mega. Nah, yang masuk cuma 2 mega, ya tetap dia couplingnya 8 mega. Yang sisa 6 mega nggak bisa dipakai. Tapi kalau ukurannya
dibuat beda-beda, mulai dari kecil sampai besar, mungkin 1 mega, 2 mega, 4 mega, 8 mega gitu ya. Maka nanti kalau setiap proses yang masuk akan dicarikan ukuran yang sesuai. Nah, ini nanti tentu saja apakah itu ukurannya sama atau ukurannya beda-beda, pasti akan ada, tidak bisa tepat sama betul-betul tepat, pasti akan ada sisa-sisa ruangan yang ada di setiap partisi. Masalahnya itu. Nah, sehingga nanti tentu saja ini akan memboroskan memori karena mestinya bisa dipakai memori itu, tapi nggak bisa dipakai kalau sudah dikapling untuk satu proses tertentu, padahal itu kosong nggak dipakai. Nah ini ada kerugiannya ya, banyak kerugiannya, gitu ya, banyak kerugiannya. Maka yang pilihan kedua adalah variable size. Jadi partisnya itu variabel, itu mengikuti ukuran proses. Jadi ukurannya menyesuaikan dengan proses yang masuk. Itu yang kedua. Ya. Jadi yang pertama fixed size. Fixed size ada dua cara, dua jenis, yaitu ukuran semua sama atau ukuran beda-beda. Nah, kalau variable size itu berarti partisinya menyesuaikan dari proses yang ada. Jadi variabel. Jadi gambaran dari yang pertama yaitu yang fixed partisi. Yang pertama dibagi menjadi ukuran yang sama 8 mega semua. Jadi sistem operasinya yang menempati 8 mega. Nanti ada proses masuk ditempatkan di 8 mega pertama. Proses masuk lagi di 8 mega kedua. Proses masuk lagi di 8 mega ketiga dan seterusnya. Ya. Nah itu tadi kalau ini yang proses pertama itu ukurannya cuma 1 mega berarti ada sisa 7 mega yang terbuang, ya, tidak bisa dipakai. Dan seterusnya ya. Jadi ini equal size partition. Kemudian yang masih partisi tetap, fixed partition, partisi tetap, tapi dibuat ukuran partisinya beda-beda. Mulai dari 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan seterusnya. Ini ya, 2, 4, 6, dan seterusnya. Nah, tentu saja sistem operasinya sendiri juga menempati di ukuran salah satu yang partisi yang ada. Ini ya, jadi ini ukuran beda-beda ya, dengan partisi dengan ukuran beda-beda. Gambaran dasar untuk partisinya ya, partisinya. Oke, jadi yang kedua tadi sudah disebutkan ada fixed partition, dan jadi ini adalah topik bagaimana mengalokasikan proses ke memori. Ya, disediakan tempat. Tempatnya berapa? Nah, tempatnya disediakan dengan tempat yang sudah ditentukan tadi, fixed partition. Atau tempatnya ini variable size partition. Jadi sistem operasi akan mengalokasikan ke memori, akan dialokasikan ke suatu proses ya sesuai dengan besar dari proses itu. Jadi prosesnya 1 mega ya akan dialokasi 1 mega. Prosesnya butuh 2 mega ya akan dialokasi 2 mega dan seterusnya. Ya. Jadi variable size. Nah ini juga masalah yang sama akan muncul, tapi kemudian ini akan lebih mudah ditangani karena semua proses itu sudah menjadi sesuai dengan ukurannya, ya. Semua sisanya itu kan hanya satu sisa, ya. Jadi satu sisa ukuran yang sisa. Misalkan tadi ukurannya pertama itu berapa tadi? Katakanlah 60 atau 1 giga, terlalu besar. Coba mudah, contohnya ukurannya 32 mega, yang dibagi 222, nah, sudah ditempati ada 10 proses, ditambah dengan operasi 8 mega, berarti 8 mega tambah 222 kali 10 ada 20. Nah, maka nanti masih ada 4 mega. Nah, 4 mega itu satu sisa yang masih bisa ditempati lagi. Jadi masih bisa dikelola sampai akhirnya nanti nggak cukup gitu ya. Misalkan ada proses lagi masuk akhirnya nanti akan tersisa kecil karena tadi ada 10, ada 28, kemudian ada masuk lagi 3 atau 4, kemudian masih sisa 1 mega, maka sisanya nanti biasanya kecil ya. Biasanya akan kecil satu sisa yang kecil. Nah, ini lebih hemat ya, tidak boros.
Kalau semua proses itu blok, maka ya ini kaitannya dengan dari swap proses. Jadi akan dipindahkan ke hard disk, ke secondary storage, ke swap area. Di kemungkinan proses yang baru lebih kecil dari proses dari tempat swap. Ya. Oleh itu maka akan ada hole lagi ya. Jadi ini nanti sudah saya singgung. Jadi nanti yang tersisa itu misalkan 4 mega, kemudian ada lagi yang dimasukkan 3 mega, nah, 1 mega. Nah, tapi prinsipnya nanti ya tetap hanya akan ada satu sisa yang itu biasanya kecil dan tidak boros. Gitu ya. Nah ini sekilas tentang bagaimana kerja dari penyediaan tempat di memori secara variabel partition. Dimungkinkan akan ada proses-proses yang mungkin karena terjadi perpindahan dari swap area ke memori itu bisa saja tadi kan prosesnya itu kan sesuai dengan ukurannya, memori yang disediakan sesuai dengan ukurannya, sehingga nanti kalau itu terjadi swap in swap out ya kemudian itu memorinya itu tersisa, kalau sudah selesai nanti akan tersisa ya. Maka mungkin akan ada nanti beberapa lubang-lubang ya nanti akan tersebar di beberapa lokasi. Artinya tidak di satu lokasi besar tadi ya, tetapi karena itu proses swap in swap out tadi, pergantian dari memori ke swap memori, sehingga nanti kalau sudah selesai kemudian itu akan tersisa, ya disitulah akan ada hole, akan kembali bebas memorinya. Nah sehingga nanti akan ada beberapa hole yang mungkin tersebar di lokasi di area yang mungkin tidak satu kesatuan, tapi ada di berserakan. Nah maka bagaimana caranya? Nah ini Stoplasi juga bertanggung jawab untuk supaya nanti bisa dimanfaatkan dengan baik. Kalau nanti tersebar kecil-kecil nggak bisa dimanfaatkan, maka harus disatukan lagi supaya menjadi satu tempat kosong yang satu kesatuan, yang menjadi tempat yang yang kosong tapi besar. Ya. Nah caranya bisa dengan dua cara, ada dengan koalisi dan dengan koalisi ya. Ini koalisi itu kan kerjasama ya. Kemudian dengan compaction, dengan dikompakan, dengan disatukan. Ini hampir sama maksudnya, tapi cara kerjanya yang berbeda ya. Kalau ini setelah terjadi, ya setelah terjadi baru disatukan. Kalau ini selama proses itu selalu dicek, Ini akan selalu dicek selama proses. Kalau ini setelah terjadi, setelah selesai baru dilihat dan diambil action, baru dicari yang kosong-kosong di mana saja, baru disatukan koalisi. Nah ini kalau ini compaction, ini dari waktu ke waktu akan dilakukan ya, penyatuan dari yang kosong-kosong menjadi satu daerah ya, satu blok. Ini gambarannya ya, gambarannya seperti ini. Gambarannya ya. Jadi ini mungkin pertama awalnya kosong. Kemudian ada satu proses yang swap in, artinya katakanlah ya, apakah baru pertama kali masuk atau ini sudah sebelumnya kemudian masuk lagi ke memori, tidak masalah ya. Yang penting sekarang tempatnya di sini, karena ukurannya variable size, maka ya diberi ukuran sesuai dengan ukuran proses. Prosesnya satu, ukurannya sebesar ini, 320 kilo misalnya itu ya. Kemudian berikutnya yang run adalah
proses 2 ini 224 kilo. Kemudian jadi sisanya ini 352. Kemudian berikutnya yang ketiga scheduling menentukan yang running proses 3. Proses 3 ukurannya 3288 kilo. Sehingga dari ini sisa memori yang ada dari 896 ini dari 1 mega yang 1 mega ini sisanya 64 kilo gitu ya, 64 kilo. Ini 3 proses ini berarti kondisinya ada di memori, dia running, ready, katakanlah tergantung pada algoritmanya. Ya, algoritmanya apa, nanti akan diganti-ganti dari 3 proses ini. Nah, kemudian sampai pada saatnya proses 2 selesai, berarti terminate. Ya, maka berarti kalau proses 2 terminate kan akan kosong memorinya. Ya, jadi ini akan menjadi memori yang kosong. Nah, jadi ini berarti ada 2 lubang yang terpisah. Ada di bawah ini 64 kilo, ada di atas ini 224 kilo. Nah, kemudian pada saat berikutnya mungkin algoritmanya menentukan yang running proses 4. Ada proses 4 yang masuk, ya bisa saja mungkin tidak running tapi ready dari swap area kemudian masuk, atau dari betul-betul dari awal ya, enter baru masuk bisa saja. Ya. Prinsipnya ini ada yang masuk ke main memory di sini sebesar 128 ya. Karena tadi ukurannya yang dari ditempati proses 2 ini 224, kemudian masuk 128 ya berarti ditaruh di yang 224, karena ditaruh di sini kan nggak cukup, ditaruh yang di sisa 224 ini berarti menempati 224 tapi terpakai 128, berarti sisanya 96 kilo. Nah, jadi ini ada tersebar di sini 96 kilo, di sini 4 kilo. Itu yang tadi terjadi sebaran dari partisi yang sisa-sisa atau hole yang sisa dia tersebar. Ya. Nah, mungkin saat lain lagi ini selesai. Berikutnya proses 1 dijadwal running, kemudian exit, terminate, kemudian exit, berarti kosong lagi. Nah, berikutnya ada proses masuk, proses 2, mungkin tadi proses 2 mungkin tadi bukan selesai, tapi mungkin di swipe out, jadi dia terblok gitu ya, jadi ini ceritanya bisa aja, karena ini kembali lagi, berarti tadi ini proses 2, ini tadi swipe out gitu ya. Jadi bisa aja seperti itu, dia di swipe out ke secondary memory sehingga dia kosong tadi ya. Tapi kemudian dipakai proses 4. Proses 4 dari secondary atau dari swipe area, swipe in dia masuk ya. Ini kemudian proses 2, nah jadi dia tempatnya tadi cuma di sini, tapi karena dengan berjalannya sistem, jalannya proses running, ready, out dan seterusnya in tadi ya, itu maka biasa ini setelah waktu yang ke kiri ini proses 1 apakah itu terminate atau dia swipe out ke ke swapping area. Nah, ini maka kemudian swipe in dari proses 2 ini, kalau dari sisi memori ini swipe in, kalau dari sisi swipe area dia swipe out, jadi terserah sudut pandangnya dari mana nih. Jadi masuk namanya gitu ya, masuk ke memori atau harus ditempatkan. Berarti karena ini 224 ya, berarti harus menempati yang tadi dipakai proses 1. Ya. Maka berarti tadinya dia kalau ditempatkan di sini kan pas, kalau ditinggal di sini lagi. Tapi kan karena tadi ada proses di tengah-tengah, tadi ada proses 4 ya, 4 dulu. Nah, ini. Jadi ini secara dinamisnya. Sehingga nanti terjadi seperti ini, ada lubang-lubang yang berserakan. Ya. Nah, ini kalau dengan koalisi berarti ini akan disatukan menjadi satu satuan, nanti berarti ini akan di move ke atas, 3 di atas, nanti semuanya akan ada di bawah. Kalau dengan compaction tadi ya, maka dari waktu-waktu setiap terjadi perubahan maka langsung dilihat posisinya, ini langsung ini tadi kan seperti ini. Nah, ini awalnya ini, kemudian ini, nah berarti ini langsung ini kosong, langsung naik. Kosongnya kan bawah, nanti berarti proses 4 ada di bawah.
Gitu ya. Sisanya nanti kalau dengan kompleksi akan selalu ada di bawah nanti. Oke, ini gambaran. Jadi secara dinamis bagaimana efek dari partisi yang dilakukan oleh sistem operasi untuk mengalokasikan proses baik itu dari swap area sehingga masuk ya, atau dari proses yang baru, yang new, kemudian ready kan juga akan ada di ini di sininya, di apa namanya di memori statusnya, statusnya. Oke, gitu gambarannya ya gambarannya. Oke, lanjutannya ini berikutnya adalah masalah yang timbul tadi kalau kita kembali ke ini. Kita lihat yang proses 2. Ya. Proses 2 tadi kan pertama kali dia running ini ada di katakanlah ada di suatu alamat tertentu. Ya. Gampangnya ini alamat berapa ini ya? Alamat ini berarti 1, ini kan setengah, di atas setengah mega ini ya, di atas setengah mega. Lah ini katakanlah ini di atas, kira-kira di tengah gitu ya, di 512 kilo gitu ya. Ini di 512 kilo ya. Kita ambil contoh gitu ya. Jadi alamat awalnya 512 kilo. Jadi kalau nanti dia dijalankan kaitannya dengan instruksi ya. Instruksi yang dijalankan oleh CPU kan harus mulai dari alamat tertentu, yaitu alamat itu harus disimpan ke program counter. Ini kaitannya dengan running ya. Jadi proses yang running yang dijalankan itu program counter akan berisi alamat dari proses itu. Katakanlah 512. Ini kan pertama kali gitu ya. Jadi nanti kalau ini ada instruksi yang berikutnya 512 per 1 terus gitu ya. Nah, bahkan nanti kalau itu yang lebih krusial adalah kalau instruksi lompat ya. Lompat karena dari 512 kemudian 513 13 14 15. Nah, 515 itu istrinya apa namanya instruksi lompat. Jika true nanti lompat ke 520 misalkan ya. Kalau tidak lanjutkan 516. Nah, berarti di sini kan ada program yang kaitannya dengan nanti mengubah instruksi berikutnya harus dikerjakan. Kaitannya dengan instruksi pencadangan ya. Ya memang itu menjadi suatu masalah dari dari segi macam-macam ya, dari ini memang itu yang algoritma pencadangan itu yang sulit dilayani secara hardware. Ini termasuk di memori ya, cara memori. Maksudnya gimana? Nah, kalau ini nanti akan di swipe out ya, jadi dipindahkan ke hard disk, jadi karena blok misalkan ya, jadi satu proses ini dipindah, berarti tadi ini kosong ya. Kosong. Ini asumsinya proses 2 itu belum selesai. Ya. Karena dia nunggu I/O, baca data dari jaringan atau semacamnya dari I/O, maka dia nunggu oleh scheduling dari proses, dia di save out atau dimasukkan ke area swap, dipindahkan. Ya. Karena lama dia waiting-nya dipindahkan ke secondary storage. Nah, pada saat datanya sudah siap, maka dia ready lagi, tapi sudah dipakai oleh proses 4, alamat 512 tadi. Andaikan tadi pada saat swipe out tadi dia itu instruksi berikutnya, itu harus dikerjakan instruksi 513 gitu ya. Maka kalau jalan berikutnya, dia kan harus 514 gitu ya. Nah, kalau nanti pada saat dia masuk lagi, ternyata tempatnya ini bukan di alamat 512 awalnya, ini alamat 128 ya, 128. Nah, pada saat nanti ini tadi yang disimpan itu program counternya itu 514 berikutnya, padahal di tempatnya dia di 128, kan nggak cocok nanti. Pada saat ini program counternya di load dengan alamat 514, padahal nyatanya dia ada di alamat 130 gitu ya, dia ada di 130, maka nggak cocok nanti.
program yang dijalankan ini instruksinya nggak cocok. Nah maka itu timbul masalahnya. Masalah kaitannya dengan program counter yang harus dijalankan untuk instruksi yang berikutnya yang harus dijalankan. Nah, maka salah satu caranya adalah bahwa alamat-alamat yang ada di proses-proses ini bukan alamat absolut. Nanti alamatnya adalah alamat logic. Alamat logical address. Jadi yang secara fleksibel nanti bisa direlokasi. Sehingga karena itulah kebanyakan program atau ISA ya, Instruction Set Architecture itu untuk instruksi jam itu tidak menggunakan absolut ya, tidak menggunakan absolut, itu salah satunya juga membantu untuk hardware-nya. Ya. Jadi jamnya bukan alamat absolut, go-to-nya bukan go-to baris atau alamat tertentu, tapi go-to-nya itu adalah offset. Jadi lompat dari instruksi itu ke instruksi berikutnya itu berapa jaraknya. Instruksinya berapa jaraknya, itu namanya offset. Ya. Jadi bukan absolut target tapi offset, ya targetnya offset. Kebanyakan terutama di RISC ya, itu menggunakan offset ya, targetnya itu offset, bukan absolut ya, bukan go to line 5 bukan, tapi go to next line after sekian line. Jadi go to next after sekian line. Jadi go to-nya itu after sekian line. Jadi melompat setelah 4 baris ya, gitu. Beda lompat ke baris 5 atau lompat ke baris 10 beda dengan lompat ke baris setelah 5 baris. Kayak gitu beda. Itu yang lompat ke setelah 5 baris itu berarti relatif. Relatif itu berarti offset. Ada jarak tertentu dari alamat sekarang. Ya. Jadi ada 5 baris dari sekarang. Tapi kalau go to ke baris tertentu itu namanya absolut. Ya. Harus ke situ. Nah ini jadi ada masalah itu, maka ini tadi caranya ini dengan ada relokasi. Jadi tidak ada garansi bahwa proses itu akan di-load ke tempat yang sama sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu alamat berapa, nanti ini berikutnya dicontohkan pada proses 2 tadi ya. Proses 2 itu setelah di-load kembali ternyata alamatnya tidak di tengah-tengah tapi di atas. Jadi itu yang menjadi masalah gitu ya. Jadi kalau kita lihat sudah saya terangkan nanti instruksi akan bisa berisi data, ya. Jadi baca data dari alamat tertentu atau alamat tujuan dari lompat tadi ya, lompat tadi. Nah ini yang perlu diperhatikan pada saat itu dia ditempatkan di lokasi yang berbeda dengan sebelumnya. Nah maka ini masalah caranya, maka di dalam program itu tidak menggunakan absolute addressing, tapi menggunakan logical address. Nah, jadi alamatnya nanti relatif terhadap awalnya, Jadi ini akan secara penting atau pokok adalah hardware-nya harus mendukung ini. Ya. Jadi harus mendukung cara penggunaan yang relatif addressing. Jadi dibagi ada logical address dan ada physical address. Jadi ini actual location, jadi betul-betul alamat fisiknya yang ada di memori. Jadi kalau kita kaitannya dengan memori sendiri nggak ngerti, pokoknya ngertinya dia diminta alamat berapa ya dikasih kan, dia dibaca di alat itu ya itu alamatnya, alamat fisik ya. Tapi yang nanti akan mengatur ya dari sisi prosesor harus punya suatu mekanisme, ada membedakan antara logical address dengan physical address. Nah kemudian secara otomatis ini dilakukan konversi oleh dari arsitektur prosesornya ya. Mungkin bisa diberikan contoh yang kalau sudah pernah belajar tentang prosesor Intel x86 gitu ya. Itu ada segmentasi, ada register segmen, ada namanya register CS, ada DS, ada ES,
ada SS gitu ya. Kemudian logical address-nya yang menunjuk ke memori nanti menggunakan program counter-nya bukan fisik, bukan physical address, tapi adalah itu logical address nanti menggunakan IP, instruction pointer. Nah, maka untuk menunjuk ke physical address nanti akan digabungkan antara segmen, alamat segmen dengan alamat IP. Jadi biasanya ditulis dengan CS.2 IP, artinya gabungan antara kode segmen. Nah, kalau program nanti akan ditambahkan di namanya segmen kode, segmen program, kemudian nanti data akan ditambahkan di segmen data dan seterusnya. Nah, ini maka relatif dari yang dijalankan instruksinya itu relatif terhadap suatu base address tertentu. Nah, kalau di Intel contohnya menggunakan code segmen CS. Ya. Jadi kalau tadi dicontohkan tadi base address-nya itu 528. Saya kembali ke untuk menjelaskan. Ini kembali ke contoh tadi. Ini jadi base address dari proses 2 ini 512. Itu basis alamat awalnya. Ya. Maka alamat berikutnya itu relatif terhadap 512. Nah, gampangnya 512 sekali saya contohkan untuk Intel tadi isinya apa namanya? Isinya code segmen itu sebagai base address. Maka instruksi pertama nanti alamatnya 1, instruksi kedua alamat 2. Nah, alamat 1, 2, 3, 4 ini namanya logical address. Jadi offset terhadap basic terhadap alamat dasar. Nah, jadi kalau dia di load di alamat 512 maka base address-nya 512. Sementara untuk mengerjakan instruksi yang mulai dari alamat 1 ya tetap 1, 2, 3 gitu. Nah, nanti di set out dia dipindahkan ke secondary storage, kemudian saat yang lain dimasukkan lagi ternyata tempatnya di sini. Ini basis address-nya 128. Ya tidak masalah. Nanti sistem rahasia akan mengganti base address-nya 128. Sementara logical address-nya tetap tidak berubah. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi kalau di sini ada jam ke alamat atau jam secara relatif 5, ya tetap tidak salah. Jamnya tetap di sini, di area sini. Tidak lompat ke sini, gitu ya. Itu karena dengan menggunakan jadi ada base address tertentu. Ya, jadi setiap dia di load ke memori, maka base address-nya mengikuti tempat itu. Jadi, itu intinya itu ya. Jadi setiap di load, ya itu namanya relokasi. Dan relokasi itu tadi aslinya mungkin awal tadi base address-nya ini 512. Seperti ini ya. Kemudian nanti saat lain lagi dia base address-nya 128. Itu kan artinya terrelokasi ya, relokasi yang beda secara fisik. Tapi secara logik ini alamatnya sama, tetap 1, 2, 3, 4, 5. Itu untuk menjelaskan tadi maksud dari tujuan relokasi seperti itu. Yang adanya dengan masalah beda-beda alamat, ya beda-beda alamatnya, beda-beda alamat, beda-beda alamatnya. Ya itu ya. Jadi konversi otomatis oleh processor itu. Jadi kalau nanti base address-nya ada di 512, ya dia mengerjakannya nanti 512 plus 1 kalau itu sisi plus 1, 500 plus 2 kalau itu sisi 2, dan seterusnya. Kalau berubah dia di alamat 128 tadi, ya nggak masalah. Dia base address-nya yang dirubah. Tapi alamat logiknya tetap 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu. Oke, ini tentang relokasi. Oke. Ya, yang berikutnya itu tadi kalau sebelumnya ini tadi partisi ya, partisi. Yang kedua paging. Nah, jadi kalau partisi tadi memori dibagi-bagi awalnya ya sudah besarnya tertentu atau besarnya mengikuti kan. Intinya itu besarnya tertentu atau besarnya mengikuti. Tertentu bisa tertentu yang semuanya sama, tertentu yang beda-beda. Atau memori di pembagiannya disesuaikan dengan proses yang masuk. Itu berarti yang variable partition. Oke, yang kedua, ini cara membagi-bagi memori dengan penggunaan paging. Dengan bedanya apa? Jadi paging memori dibagi menjadi ukuran-ukuran yang sama, tapi ini relatif lebih kecil dari
Jadi kan kita punya namanya fixed partition dengan equal size ya. Jadi ukuran sama tapi biasanya cukup besar. Jadi katakanlah jadi contohnya 8 mega, 8 mega gitu ya. Nah ini serupa dengan itu tapi ukurannya kecil-kecil. Dengan small chunk ya, dengan ukuran pecah-pecahan yang kecil. Nah, lalu diberi istilah page frame. Ya, jadi setiap satu chunk itu namanya satu page ya, satu page frame. Gitu ya. Nah maka karena ukurannya kecil katakanlah itu ini comparable atau serupa dengan kalau kita bicara dengan cache memory ini serupa dengan ini word di dalam memori apa namanya di dalam blok ya, blok di dalam cache memory yang lain. Jadi cache memory dibagi ke dalam blok-blok yang ukurannya mungkin 4 word atau 8 word dan seterusnya atau 128 word ya. Ini comparable atau setara dengan kalau di dalam cache memory itu adalah ukuran blok ya, kecil-kecil ini. Nah, maka nanti setiap proses akan menempati sekian page. Jadi proses juga akan mengikuti ukurannya dibagi-bagi ke dalam ukuran yang sama dengan page tadi. Ya, sama seperti waktu kita menggunakan cache memory. Cache memory dibagi menjadi blok-blok. Maka main memory ini kan kalau cache memory kan kaitannya antara main memory dengan cache memory. Nah, cache memory dibagi menjadi ukuran blok-blok. Kalau ukurannya satu blok 4 byte misalkan ya maka main memory juga 4 byte kan gitu. Ya. Maka akan ada apa namanya pemetaan. Nah ini juga akan serupa. Jadi kalau kita sudah paham dengan cache memory itu sebenarnya ini serupa. Kita bisa pelajari dengan cara yang jadi program akan dipecah-pecah ukuran yang setara dengan tadi. Ya, jadi satu page string. Maka ini memori akan dialokasikan sebanyak page yang sesuai dengan prosesnya. Jadi ini lebih efisien ya. Kalau tadi kan dengan variable partition itu memang tepat, tapi kalau yang fixed partition tadi akan ada ukuran yang pecahnya mungkin ukurannya besar-besar, relatif besar terhadap ukuran memori ya. Maka ini nanti juga sama akan dialokasikan setiap proses itu ke beberapa page frame. Jadi lalu memang di simulasinya itu yang harus harus mengatur di situ setiap page itu ditempati oleh proses mana saja. Karena setiap proses itu punya list, punya daftar dia tempatnya di frame mana saja, di page frame mana saja, maka itu dicatat di dalam satu list tertentu ya, list tertentu. Nah, salah satu keuntungannya ya, kalau dengan back size itu kalau nggak cukup ya sudah nggak bisa. Tapi tadi kan harus dilakukan memory compaction dulu, harus disatukan dulu sehingga lubangnya besar ya. Itu kan makan waktu. Nah ini enggak. Kalau ini misalkan itu yang terpecah-pecah di tempat yang berserakan ya nggak salah. Nanti tinggal listnya saja dibuat. Ya. Jadi setiap proses tidak harus menempati pada page yang berturutan ya, kontribusi itu berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 misalkan butuh 10 page ya, satu proses misalnya 10 page tidak harus menempati yang berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tapi bisa mungkin 1, 2, 3, 9, 10, 11 kemudian 20, 30, 40 dan seterusnya gitu ya. Dengan ada maintain ini ada list maka itu menjadi satu kesatuan, ya. Tapi secara logik tidak harus diikuti yang ada di list ini. Nah, sehingga harus ada semacam tabel page yang untuk mencatat penggunaan page string tadi. Jadi ada tabel yang mencatat penggunaan page tadi. Ya, jadi harus dicatat ini, harus dicatat. Nah ini cara yang kedua dalam penggunaan memori di manage dengan cara paging ya, dengan cara paging ini sudah terlihat apa bedanya. Ini gambarannya bagaimana alokasi
menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara page, ya, dengan cara paging. Nah, ini contoh, ya, contoh. Contoh ada suatu proses A, ya katakanlah ini ada di swap area, harus di swap in ke memori. Nah, sementara ini, ya ini ukuran page-nya tertentu, ya tidak diberikan ukuran, yang penting ini ukurannya sama semua page ini. Contohnya ini ada yang kosong, ada yang sudah terpakai. Misalkan ini 16 sudah terpakai oleh suatu proses tertentu, 16, 17, kemudian 19 gitu ya. Nah, ini ada yang kosong, mungkin sebelumnya ini atau ya ini ada 13, 14, 15, kosong, 18, 20. Tapi saat itu yang mau dimasukkan ke memori ini perlu 1, 2, 3, 4. 4 page. Proses A itu misalnya 4 page. Sementara kalau dibaca dari list, jadi tadi list dari page itu bisa dibagi dua, ada list yang terpakai dan list yang kosong. Nah, ini contohnya misalkan ini list yang kosong. List yang kosong 13, 14, 15, 18, 20 dan seterusnya, ini dan seterusnya. Nah, maka proses A bisa ditempatkan di memori pada page berapa saja. Ya, bisa pakai page mulai dari 13, 14, 15. Nah, tidak harus berurutan. Karena yang 16, 17 dipakai yang lain, ya, maka berikutnya berarti ditempatkan di apa namanya? Di ini. Oh, malah ya ini yang 18 duluan di sini malah ya. Jadi 18 ditempatkan 18 dulu malah ini. Jadi bisa aja ini yang 18 kan cuma satu page yang kosong. Di update yang lain ya. Jadi ini mekanismenya ya, tentu saja kalau ada algoritma tertentu yang akan diikuti ini. Jadi 18 ini yang page 0 gitu ya. Page 0. 13, 14, 15 ini 13, 14, 15 ini apa namanya untuk yang berikutnya. Jadi page 0 dialokasikan ke 18, 1, 2, 3 dialokasikan ke 13, 14, 15. Sehingga ini setiap proses punya tabel penggunaan page. Ini proses A itu page tabelnya dia menggunakan di page 18, 13, 14, 15. Sehingga dari frame list yang free tadi, dari list free ini sudah terpakai oleh A, maka ini tinggal 20 yang kosong. Jadi ini gambaran bagaimana memaintain ya, memaintain lokasi memori atau page-page yang kosong di dalam memori menggunakan metode paging. Secara catatan ada list kosong ya, kemudian ada list masing-masing proses itu menggunakan page berapa saja, kemudian setiap proses nanti yang masuk akan dicarikan di list yang kosong. Ya, ini gambaran ya, gambaran cara kerja dari maintain atau penanganan dari metode paging saat ada kebutuhan untuk menggunakan page yang kosong. Oke, itu contohnya. Nah, bagaimana berikutnya pemetaannya dari ini kaitannya sama seperti apa namanya masalah sebelumnya, yaitu masalah addressing ya, masalah addressing. Kalau itu tidak apa namanya tidak contiguous, tidak berterutan, padahal secara running program kan ini harus berturutan dari page 0 sampai page 3 itu gampangnya itu kan harus berurutan ya. Sementara mungkin nanti ada instruksi yang harus lompat, maksudnya kan ini secara basicnya adalah berurutan ya, berurutan. Nah, kalau melihat di sini kan malah page 3 itu ada di alamat
awal gitu ya, malah dibalik ini, malah tempat fisiknya malah ada di alamat besar itu untuk page awal, page 0 ya. Yang secara logiknya, secara runningnya kan harus alamat awal dia. Ini kok alamat besar gitu ya. Gimana caranya ini bawain tahu dia harusnya alamat awal? Nah ya sama seperti yang tadi, kalau tadi dengan relokasi ini maka harus ada translasi ya dari tabel ini ke alamat yang sesuai dengan urutan dari seharusnya kan gitu ya. Jadi seharusnya urutannya nanti adalah secara addressing dari 18 berarti 18, 13, 14, 15. Addressingnya kan harus begitu, urutnya gitu, urut addressingnya ya. Nah itulah permasalahannya ya. Maka ini tadi tetap pengertiannya serupa dengan yang sebelumnya, yaitu relokasi berarti ada logical dan physical address untuk paging ya. Jadi contohnya ini ya, contohnya untuk page yang 1 ya, page 1 ya, page 1 ini ada di alamat 14. Ini page number-nya tadi dari prosesnya, ini page number 1, page 1. Kemudian andaikan ini contohnya relatif address-nya di dalam page adalah 30. Nah, maksudnya dari alamat dasar page 1, katakanlah kalau page 1 itu alamatnya 100, kemudian instruksi yang akan dijalankan itu berarti tambah 30 dari 130 ya. Maka nanti kalau dia itu ditempatkan di page ini, page rim yang 14, nah, maka nanti transaksinya kalau page 1 akan dijalankan, maka dia alamat sesungguhnya di physical address ada di lokasi page rim 14. Kemudian seperti tadi, ini adalah instruksi yang akan dijalankan secara logik itu ada di 30 ya, 30 setelah 1 jadi ya. Jadi ini 1 itu tadi alamat dari page number dari proses. Kalau secara urutan dari page 1 ya, maka ini logiknya ya, jadi keseluruhan membentuk logic address yaitu page 1. Ini instruksi nomor 30 dari page 1. Nah, maka kalau page 1 itu tempatnya ada di page 14, page number 14, maka nanti fisiknya ya dia nanti ada di alamat awal page 14 ini berapa ditambah dengan 30. Jadi ini serupa dengan tadi. Nah, maksud dengan relokasi, tapi ini sama, ini juga menggunakan suatu translasi tabel ya. Jadi tabelnya tadi ini dari proses yang tabel ya, proses tabel. Jadi proses tabel itu ada di alamat 14 ini ya, page 1. Wah, ini beda dengan ini contohnya kok ya apa ya. Ini tadi di contoh yang ini tadi tulisannya beda ini. Ini kan page 1. Page 0 itu 13. Nah, ini apa namanya? Ini saya ambil dari textbook yang tidak konsisten ya, tidak konsisten. Ini dia contohkan ini 18, 13, 14, 15. Jadi ini sorry. Ini 13 ya, contohnya. Ini page yang penting ini sama, page 1 ya, 14 ya. Page 1-nya 14. Nah, contoh sebelumnya itu ini 18 di sini 13, jadi ini 13 gitu ya. Oke, nah apa ini pengertian aja, pengertian ya. Jadi kalau itu ini tempatnya ditempatkan di page 13 ya ini berarti nanti 13 gitu ya. Ini 13
apa namanya, physical address-nya 13 dengan relatifnya 30. Tadi saya contohkan kalau di Intel berarti ini sudah dalam physical address-nya ini dia code segmennya berapa? Code segmennya 13 atau 14, kemudian nanti ini IP-nya berapa? Ya, jadi memang kalau kita apa namanya pelajar hardware itu memang sebaiknya itu runtun ya, jadi kita tahu dari prosesor yang sesungguhnya dulu, kemudian ini meningkat ke yang lebih tinggi, itu memang seperti itu. Jadi sayangnya sekarang itu semuanya diserahkan ke mahasiswa untuk belajar sendiri. Jadi dulu di kurikulum sebelumnya itu ada mikroprosesor, itu memberikan dasar dulu sebenarnya contoh hardware-nya dulu, kemudian nanti baru setelah itu Orcom itu memberikan tambahan ilmu tentang bagaimana dari yang contoh yang sederhana itu dikembangkan, perkembangannya bagaimana. Lalu sistem operasi ini di atasnya lagi kita sudah betul-betul harus tahu hardware-nya gitu ya, hardware-nya tahu. Nah, saya contohkan contoh di Intel yaitu x86 yang menggunakan tujuannya ya. Jadi tujuannya itu membantu software di tingkat atasnya bisa melakukan pengelolaan dengan baik ya. Kalau tanpa didukung oleh hardware itu akan sulit. Jadi ini translasi dari logical yang kaitannya dengan yang pengelolaan proses yang sudah sangat rumit, itu kalau tidak didukung dengan fasilitas hardware, CPU-nya tidak mendukung, itu akan sangat sulit. Karena itu perancang atau apa namanya yang membuat processor itu juga mesti harus sudah ahli di level yang atas ya. Jadi lalu tahu kebutuhan di level atas, dalam hal ini ada sistem operasi dan kemudian pemrograman di atasnya itu tahu persis ya. Sehingga nanti kebutuhan yang bisa diberikan oleh hardware di tingkat low level, di tingkat Orcom, di tingkat arsitektur dan implementasi relasi dari prosesor itu betul-betul akan memberikan kinerja yang saling melengkapi ya, mendukung kinerja dari yang tingkat pada level yang atas. Ya, ini salah satu contoh. Oke, ini tentang paging ya, paging. Jadi bedanya dengan partisi ya, sudah bisa diketahui ya, partisi ini. Jadi kalau partisi nggak perlu ada list yang rumit ya, karena sudah dibagi-bagi ke dalam partisi yang tadi tertentu atau variabel. Nah, tinggal cuma catatan sederhana saja. Partisi 1 nanti siapa, partisi 2 kan udah cuma gitu ya. Kalau selesai tinggal diganti statusnya kosong. Nah, gitu. Tapi kalau ini kan lebih rumit ya, karena kecil-kecil. Itu. Oke, ya. Nah, berikutnya kebutuhan yang mungkin tidak bisa dihindari adalah bahwa memang kebutuhan memori itu akan selalu meningkat ya. Dan juga program-program yang dirancang atau dibuat oleh program itu biasanya juga akan semakin besar ya. Perkembangannya akan seperti itu. Nah, jadi ada keperluan ini membutuhkan ya, apakah ini jadi dimunculkan apa namanya virtual memory ini salah satunya ini tadi dari paging ya, maka ini ada demand paging ya. Jadi kalau secara proses dasarnya bahwa proses yang jalan itu kan tidak seluruhnya saat bersamaan ya. Jadi artinya tidak diperlukan seluruh page itu ada di main memory. Nah, sehingga dengan dasar itu maka yang perlu ada di main memory, basic memory itu ya hanya page-page yang diperlukan saja. Nah, kan itu kalau ya seperti kembali lagi ini seperti pengertian ini kalau sebenarnya bolak-balik ya, sebetulnya cache memory itu yang sudah kita itu diambil dari konsep virtual memory sebetulnya.
ya, atau konsep paging tadi. Nah, itu ya. Jadi ini yang diperlukan pada saat program jalan itulah yang perlu ya. Jadi kalau kita komparasi dengan cache memory, sebenarnya yang diperlukan dalam cache itu ya hanya yang saat itu diperlukan jalan. Kalau tidak perlu dijalankan ya ditaruh di main memory, ya, memori utama. Nah, kalau di main memory utama itu mau dijalankan ternyata tidak ada di cache memory kan, lalu di load di cache memory, sehingga nanti akan lebih cepat. Semacam itu. Nah ini juga begitu. Ini jadi yang dijalankan itu ini hanya beberapa page saja. Nah, sehingga akan sama seperti pada cache memory, akan terjadi hit dan miss. Kalau di cache memory istilahnya hit dan miss, kalau di sini istilahnya adalah terjadi page fault. Ya. Kalau instruksi berikutnya, pada saat dia menjalankan suatu instruksi tertentu, kemudian instruksi berikutnya itu tidak ada di dalam main memory, maka namanya terjadi page fault. Page fault. Nah, maka kalau ini terjadi page fault, maka page yang diperlukan itu nanti harus di swap, akan harus ditaruh di main memory. Jadi harus swap required page, harus page yang diperlukan tadi ya. Nah, mungkin kalau itu di saat itu sudah penuh dipakai oleh proses yang lain, maka mungkin ya beberapa page yang ada yang saat itu sedang tidak dijalankan harus di save off, harus dipindahkan ke swipe area. Jadi harus save in dari swipe area ke memori. Nah, kalau saat itu ternyata penuh, ya itu. Nah ini istilahnya page fault karena itu juga di apa namanya di case yang lalu kita juga kenal algoritma page fault ya. Kalau ada terjadi miss maka akan dimungkinkan akan terjadi page fault kalau apa namanya case-nya penuh. Serupa dengan ini. Kalau ini perlu swipe in, perlu memindahkan dari swipe area ke main memory, kemudian ternyata penuh, page frame-nya penuh, sudah ditempati oleh proses yang ada, maka ini beberapa yang ada harus dipilih untuk dipindahkan ke apa namanya ke swipe area. Kalau pada case ya dulu nggak perlu dipindahkan karena sudah ada di main memory gitu ya. Karena aslinya di main memory pokoknya yang ada harus diganti gitu. Penggantian page. Jadi harus dipilih page tertentu ya. Nah, ini maka algoritma akan serupa dengan yang pada cache memory. Kalau terjadi page fault bisa pakai first in first out atau first come first serve, bisa pakai recently apa namanya RU recently used atau apa namanya yang berdasarkan frekuensi itu ya, berdasarkan hitungan frequently used list LRU atau LFU, list frequently used atau list recently used atau yang lain, ada kombinasi serupa ya. Nah jadi jadi ada istilah virtual memory, lalu ada istilah tadi swap in swap out. Jadi swap area itu secara fisik gitu ya. Maka fungsi secara memori, maka dia berfungsi sebagai virtual ya, memori yang bukan memori sesungguhnya. Jadi ini istilah, nah pengertiannya. Oke, kemudian ini kalau ada banyak proses, maka juga nanti
akan ya, sedikit ya kalau banyak proses di dalam memori, ini akan memori kalau misalkan ini memorinya terlalu sedikit, jadi ini kalau memorinya sedikit tapi nanti akan banyak proses, berarti kerjaan operasi ini akan sangat makan waktu ya, untuk selalu memindah-mindah dari memori ke swap area. Ini masalah tracing ya. Jadi ini banyak pekerjaan yang nanti hanya untuk pindah-pindah saja oleh sistem operasi. Nah, ini akan terlihat kalau mungkin secara fisik Anda bisa lihat kalau selama Anda menggunakan komputer itu yang bukan ada di slide ya, ini contohnya. Kalau itu saat kita menggunakan komputer, kalau ini LED-nya yang hadis itu on terus, itu tanda bahwa ini terjadi perpindahan selalu perpindahan antara memori dengan hard disk. Jadi sebagai swap area tadi, yang fungsinya sebagai virtual memory, nah itu akan karena otomatis ya. Setiap nanti akan ada proses yang harus jalan, ternyata nggak ada di memori, maka operasi kan akan mengambil dari hard disk, dari swap tadi, swap area. Nah, kalau itu berarti membaca, mengambil, berarti hard disknya akan ada LED yang hidup. Jadi itu salah satu tanda bahwa ini sangat time consuming ya. Jadi proses swap in swap out itu kalau memorinya terlalu kecil. Nah, sehingga untuk itu salah satu tanda bahwa itu perlu penambahan memori secara fisik. Kalau misalkan dalam operasional itu selalu seperti itu, berarti artinya kita mengoperasikan komputer itu mungkin banyak proses yang harus ditangani sehingga mesin operasinya terlalu berat untuk kerja swapping ini ya, swapping terlalu berat. Artinya juga itu tidak performanya tidak baik, gitu. Mesti akan responnya juga kelihatan tidak baik, kecepatan programnya juga tidak baik. Nah, kalau terjadi seperti ini, ya ini salah satu caranya. Ini mungkin ya kalau ini kita nggak tahu ya, ini kan secara pengguna mungkin ini sebagai laporan ke biasanya kan gitu ya, biasanya gitu ada dari user diminta sumbangan untuk kirim data ke pengembang, ke Linux atau ke Windows gitu ya. Itu salah satunya ini dipakai oleh pengembang sistem operasi untuk mungkin mereview lagi algoritma yang digunakan untuk page replacement itu sudah baik atau belum. Kemudian juga untuk bisa kalau ada tools, ada sarana untuk melihat, Anda bisa melihat kalau di Windows ya pakai Task Manager itu bisa dilihat itu proses-proses yang mungkin secara aktif hidup terus, tapi sebenarnya bukan proses yang pokok ya, maka bisa dikurangi, bisa dihentikan ya proses-proses yang ada di sistem. Ya, atau ini secara fisik memang kita bisa menambah memori ya, jadi dari 4 GB ditambah menjadi 8 GB atau 16 GB kan itu ya. Itu maka akan lebih nyaman menggunakan sistemnya. Ini kaitannya dengan manajemen memori, mungkin ini adalah dari sisi user yang bisa dilihat hasil dari kinerja sistem operasi, bagaimana apakah sudah baik atau belum dalam pengelolaan memori dalam kaitannya dengan menjalankan proses atau program yang dijalankan, maka bisa dilihat dari beberapa faktor. Salah satunya ini kalau secara user ya dari disk light yang selalu on ya. Jadi LED, setiap sistem kan ada LED gitu ya, ada LED tanda dari disk itu, pakai desktop atau pakai
notebook sama ada, ya bisa dicek gitu. Oke, itu oke. Jadi kalau ini memory itu real memory, ya, physical memory. Nah, dari sisi programmer, maka programmer diberikan kebebasan, terserah programnya mau seberapa apa, ya, seberapa besar, itu biasanya real memory ini akan jauh lebih kecil dari memori yang dimungkinkan oleh pemrogram untuk bisa membuat program. Ya ini cukup besar biasanya. Ya. Nah ini maka ini sebenarnya yang sangat besar ini adalah virtual memory (VM) secara sudut pandang dari memori. Secara fisik sebenarnya nanti menggunakan hard disk tempat sebagai tempat khusus untuk dipakai sebagai tempat sementara menyimpan. Jadi kaitannya dengan proses berarti ada 3 tingkatan ya yang terlibat dalam memori itu. Hard disk sendiri atau secondary storage ya, akan berfungsi sebagai virtual memory. Secara fisik itu tempat untuk memindah-mindah dari proses yang ada di main memory ya, di memori dan di memori untuk dipindah ke hard disk untuk. Nah, dari main memory itu untuk meningkatkan kinerja kita sudah mempelajari secara hardware, yaitu ada memori tersembunyi, yaitu cache memory. Jadi topik cache memory itu nggak ada di sistem operasi karena itu hardware, ya, hardware yang tersembunyi, bahkan tidak nampak di dalam proses pelaksanaan instruksi, nggak nampak ya, dan itu dimungkinkan karena ada manajemen memori yang untuk menangani cache memory secara otomatis. Jadi tetap bahwa yang menjadi bagian dari sistem komputer adalah prosesor sebagai utama yang menjalankan program atau melakukan proses, menjalankan instruksi. Dasarnya adalah instruksi instruction cycle, instruction execution, ya, pelaksanaan instruksi. Instruksi yang dijalankan harus ada di memori. Nah, maka itu adalah sebenarnya memori, main memory atau real memory fisiknya. Nah, kemudian dari sistem operasi memungkinkan pemrogram bisa membuat atau menjalankan program yang tidak perlu melihat seberapa besar memori yang tersedia. Pokoknya program itu akan bisa jalan. Nah, itu tanggung jawab sistem operasi untuk mengalokasikan bagaimana memori bisa dikelola sehingga program-program yang besar atau banyak semuanya bisa jalan. Nah, itulah perlunya manajemen memori gitu ya, manajemen memori. Memori yang terbatas yaitu fisik terbatas tapi bisa melayani program yang tidak terbatas, idealnya begitu, semua bisa jalan dengan baik. Jadi dengan cara-cara partisi, dengan cara paging, ya, dan ini semuanya itu. Lalu mungkin partisi tadi tidak tidak, tapi tetap ya bisa aja partisi juga memakai swap memori ya, swap area. Begitu. Nah, berikutnya ini adalah serupa yang sebelumnya adalah bagaimana pengolahan ya, detailnya. Pengolahan detailnya oleh sistem operasi. Ini ada tabel, langsung tabel yang dipakai untuk dari virtual address. Jadi sekarang kalau tadi itu dari page frame kemudian ke memori fisik, nah ini berarti ada memori fisik dan ada virtual memory. Nah ini berarti konversi atau atau translasi ya, dari virtual address ke physical address yang ada di main memory. Jadi ini tingkatannya begitu ya. Jadi kalau kita melihat tingkatannya, tingkatan ini paling tinggi ya, dari tingkatan paling tinggi, paling atas dari virtual memory punya virtual address, nanti ke memory punya real address. Nah, sementara tadi kalau pakai paging berarti tadi ada
transaksi sendiri dari static page ke real address. Jadi ada translasi dari virtual address juga bisa, dari page address tadi, paging tadi bisa juga. Nah, jadi ini serupa dengan tadi ya. Jadi nanti kalau ini ada page number, offsetnya berapa? Selalu ini ya. Kalau ini offset itu adalah yang nanti kaitannya dengan fisik, dengan fisik, dengan fisik, dengan fisik. Oke, gitu ya. Jadi paling list ya. Nanti dari page masuk ke tabel, kemudian dicari tabelnya itu di mana frame-nya, kemudian nanti ketemu frame-nya, ini real address-nya. Jadi ini tadi apa namanya, tingkatan yang paling atas ya. Jadi dari virtual ke paging tadi, paging ke real address. Gitu, ya. Nah ini bakal ada di inverted page table yang ini. Oke gitu ya. Jadi dari gambar itu tadi ada setiap virtual memory region akan menyebabkan dua alamat ya, physical memory dan ini apa ini? Ada dua physical memory access. Yaitu page tabel dan data. Kemudian akan untuk mempercepat proses itu digunakan namanya TLB, Translation Look Aside Buffer. Ini adalah resource yaitu buffer yang digunakan untuk keperluan proses translasi tadi, translation look aside buffer. Jadi prosesnya tadi ini diperlukan suatu resource tertentu yang supaya bisa mempercepat prosesnya. Ini menggunakan namanya translation look aside buffer. Ini operasinya tadi, jadi dari apa namanya, dari gambar operasional tadi bisa dijabarkan menjadi algoritma mulai dari cek dan seterusnya, ini yang bisa dibaca sendiri ya. Itu nah, jadi ini lalu kaitannya dengan cache memori. Jadi serupa ya ini. Jadi kalau nanti page tabel kemudian nanti itu ketemu, maka nanti akan dicarikan cache. Ada tidak? Kalau ketemu di cache maka diambil. Kalau tidak nanti dari memori akan di copy. Kalau miss ya, kalau miss nanti akan kalau secara cache memori nanti akan, kalau miss akan dikopikan ya, kemudian nanti akan diberikan. Tapi ini gambarannya, ini kalau miss langsung dibaca dari memori. Nah, tapi sebenarnya ini memori dibaca itu kalau dari proses cache memori kan, ini dikopi dulu ke cache memori baru dikasihkan. Jadi kalau kita koreksi ini, mungkin ini model yang tanpa dikopi bisa aja mungkin, tapi kalau selama ini yang ada, kalau terjadi miss itu yang diperlukan dikopi dulu ke cache, kemudian diberikan. Ya, ini operasi dari virtual memory, kemudian main memory, kemudian cache memory. Oke, ya gitu. Oh, ya, masih ada satu ternyata ya. Ya, nah apa ini? Yang terakhir adalah segmentasi. Jadi ada partisi, paging. Paging itu diperluas dengan virtual memory, jadi bisa menggunakan memori yang lebih
bebas itu tadi dengan virtual memory, dasarnya adalah paging. Kemudian yang terakhir ada segmentasi. Jadi dasarnya itu adalah partisi, paging, kemudian segmentasi. Jadi kalau paging ini not visible, jadi tidak terlihat oleh programmer. Tapi kalau segmentasi ini bedanya dari sisi ini adalah visible. Jadi secara arsitekturnya dengan segmentasi itu si user tahu ada segmen-segmen tertentu. Contohnya ini akan pada sistem itu diberikan alokasi untuk program untuk segmen tertentu dan data segmen tertentu. Nah, tadi saya contohkan untuk yang Intel, untuk nanti program akan dialokasi ke segmen menggunakan code segmen namanya CS, data menggunakan DS, data segmen, dan di memorinya dibagi-bagi dalam bentuk segmen-segmen yang sudah ditentukan. Ya, bisa ada beberapa segmen untuk program dan segmen untuk data. Ini segmentasi ya, segmentasi. Kelebihan dari segmentasi ini menyederhanakan penanganan kalau di dalam program itu struktur datanya berkembang. Memungkinkan program untuk bisa diubah kembali, direcompile secara terpisah tanpa harus relinking dan reloading. Ini bisa sharing antara proses itu sendiri, kemudian bisa mengatur proteksi sendiri. Nah, biasanya di dalam sistem tidak satu cara yang digunakan. Nah, biasanya ini mengkombinasi antara segmentasi dan paging. Jadi segmennya sudah dibagi-bagi, maka di dalam segmen dibagi lagi menjadi paging. Bisa seperti itu. Ya. Jadi tadi misalkan untuk yang partisi tadi kan, berarti partisinya kalau partisi tetap atau partisi yang tidak tetap, jadi atau besarnya sama tidak sama, yaitu bisa juga ya segmentasi nanti dipartisi menjadi beberapa. Nih, ya, oke. Nampaknya itu yang segmentasi tidak dibahas terlalu detail lagi. Ya, contoh yang saya berikan adalah sedikit mengambil contoh dari Razer keluarga X86 Intel. Tapi yang lain juga serupa. Nah, yang lain, yang berikutnya ini contoh-contoh saja. Jadi contoh dari lanjutan dari Intel yaitu Pentium. Ini secara hardware ini memiliki kemampuan segmentasi dan paging. Dan seterusnya ini ya. Ini jadi menyediakan metode bisa simulasinya terserah mau dipakai segmentasi atau paging. Bisa segmentasi dan unpage, bisa segmented page dan seterusnya. Ya, ini contoh-contoh hardware ya dari ada yang ada. Jadi ini secara garis besar aja ya. Bagaimana translasi atau bagaimana tadi dari logical address menjadi linear address, kemudian menjadi physical address bertingkat ini. Yang memorinya ini physical address. Jadi saya contohkan ada text segmen itu ini, code segmen, offset. Nah, ada kemudian page directory dan seterusnya. Oke, ini contoh Pentium. Nah, mungkin ini informasi dari Pentium ini adalah virtual memory ya. Jadi sebetulnya physical address-nya itu pakai 32 bit offset. Nah, 32 bit itu berarti 4 mega. 30 bit itu 1 mega. Sorry, 1 giga. Giga. 30 bit itu giga. Kalau 32 berarti 4 giga. Jadi fisiknya 4 giga offset. Nah, segmennya 16 bit. 16 bit itu berapa?
64 kilo. 64 kilo. Jadi code segmennya menggunakan 16 bit, offsetnya menggunakan 32 bit. Jadi ini saya contohkan tadi register segmen ada CS, kemudian ini IP, IP-nya 32 bit. Jadi fisiknya program yang paling besar itu maksimum adalah 32 bit address, yaitu 4 giga. Ya. Tapi gitu. Jadi ini 4 giga ini. Nah, kalau digabung dengan ini segmen, ya, kalau segmented, ini akan menjadi 64 tera. Sangat cukup besar. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi apa namanya tadi, virtual memory-nya itu yang menggunakan yang segmented. Ya, kalau ini accept unsegmented, ini cuma 4 giga, karena ini satu fisiknya tadi ini 2/32 itu 4 giga. Kalau ini 2/46 ini sampai 64 tera. Nah, jadi sudah cukup besar sekali ya, sudah sangat besar. Oke, proteksi dan seterusnya, paging dan seterusnya. Nah, yang lain tentunya ada di ARM. Jadi wakil dari ini adalah dua arsitektur. Nah, jadi kalau Intel itu aslinya kan CISC, Complex Instruction Set Computer. Kemudian ARM ini adalah Reduced Instruction RISC komputernya, arsitektur RISC microprocessor. Jadi ini adalah contohnya untuk memori manajemennya, itu menggunakan TLB, kemudian berapa besarnya ini tadi? Ini mekanismenya ya. Nah, ini. Oh, ada informasi tentang ukuran. Ini semuanya prosesnya. Oh, ini virtual address-nya 32 bit sama, 32 bit ya. Visual address-nya 32 bit. Oke, itu saya kira ya. Jadi itu aja, waktunya cukup saya kira. Yang pokok-pokok aja, jadi yang karena kita hanya pengantar pendahuluan bagaimana sebenarnya memori itu diatur untuk menangani program atau proses yang jalan. Ya. Oke, itu aja. Terima kasih. Saya harus absen dulu. Ini share-nya di close dulu. Ya, sekarang dihidupkan. Dihidupkan. Saya harus apa ini? Ya, udah. Pakai ini aja. Nanti saya cek dulu ya. Oke. Oke, sudah siap. Oke. Ada 4 yang di bawah nggak siap. Oke, enggak apa. Yang penting ada namanya di situ. Oke. 1, 2, 3. Saya cek dulu. Oh, saya cek dulu. Pak, itu tadi Petra ada nanya, Pak. Gimana? Tadi ada pertanyaan di chat box, Pak. Oh, ada di chat. Oh, sebentar ya. Sebentar, bisa lihat dulu. Sebentar. Bentar. Saya ngecek dulu absensinya sudah masuk. Oke, sudah masuk absensinya. Ya, bentar. Di chat ada pertanyaan.